Allah katakan di ayat sebelumnya kepada malaikat, "Inni khaliqun bashar min tin." Saya menciptakan manusia dari tanah liat. Fa idza sawaituhu, ketika aku telah sempurnakan mereka dalam penciptaan, wa nafakhtu, dan kemudian aku embuskan kepada mereka fihi min ruhi, embuskan kepada mereka ruhku dalam tanda petik. Ini kemarin saya sudah jelaskan bahwa min ruhi itu bukan rohnya Allah dari zatnya Allah, tetapi bagian daripada makhluknya Allah itu adalah roh. Jadi ketika Allah mengatakan rohi, itu bukan rohnya Allah yang dihembuskan kepada Nabi Adam, tetapi makhluknya Allah yang berupa roh. Di manusia itu terdiri dari dua bagian, yakni ada roh, ada jasad. Kalau jasad itu namanya jismul kasab. Ya, jismul kasab namanya jasad. Kenapa kok dikatakan jismul kasab? Karena bisa dilihat, bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, kalau roh itu jismul latif. Kenapa dikatakan jismul latif? Karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Mata tidak dapat melihat roh. Kemudian tanganmu tidak bisa meraba roh. Kemudian hidungmu tidak bisa mencium roh, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan jismul latif. Nah, keduanya makhluk, baik itu jasad ataupun roh adalah makhluk. Nah, sehingga yang dimaksud dengan birrohi ini bukan rohnya Allah. Kalau kita mengatakan Allah punya roh, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Karena makhluk memiliki roh, Allah memiliki roh. Paham? Jadi Allah mengatakan birrohi ini bukan rohnya Allah, tetapi roh yang diciptakan oleh Allah untuk melengkapi unsur daripada manusia. Tadi saya sudah katakan terdiri dari dua unsur atau dua bagian, yakni roh dan jasad. Nih, ketika Allah mengatakan semacam itu, faqa'u lahu sajidin, malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, tetapi tidak bagi iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in ila iblis. Iblis tidak sujud kepada Nabi Adam ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Kenapa iblis kok tidak sujud kepada Nabi Adam? Ini yang perlu kemudian kita harus amati, kemudian harus kita cermati, dan juga jangan sampai seperti iblis ini. Kenapa mereka tidak mau sujud? Istakbaro, mereka sombong, tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, tidak mau menghormati kepada Nabi Adam. Padahal Allah sudah menggariskan bahwa kemuliaan itu bukan berdasarkan sesuatu yang lain kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi diciptakannya manusia dan jin dan mereka menjadi mulia itu bukan karena apa-apa. Bukan karena mereka itu diciptakan dari tin. Bukan juga ketika mereka itu diminta untuk bersujud, berarti yang bersujud itu lebih rendah dan yang disujudi itu lebih tinggi. Itu bukan batas kemuliaan. Dan pun juga sama, menghormati dan kemudian yang dihormati, itu juga bukan batas kemuliaan. Ketika kita menghormati seseorang, belum tentu orang itu terhormat di mata Allah. Ketika kita menghormati seseorang, belum tentu orang itu lebih mulia dibanding kita di mata Allah. Namun juga ketika kita posisinya dihormati dan dimuliakan, dalam hatimu itu jangan kamu bersombong diri. Kenapa? Saya katakan tadi, kita itu ketika dihormati, ditakdimi oleh orang, belum tentu kita lebih mulia dibanding orang yang mentakdimi. Lalu apa barometer kemuliaan? Barometer kemuliaan adalah inna akramakum indallahi atqakum.
Barometer kemuliaan itu adalah ketakwaan, bukan dihormati dan menghormati. Sehingga dalam kaitan ini ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari muka bumi, dan pada saat itu malaikat dan para jin yang sudah ada di bumi itu disuruh untuk menghormat Nabi Adam. Menghormat Nabi Adam itu adalah ujian bagi mereka berdua, yakni malaikat dan para jin. Bukan untuk memuliakan Nabi Adam dalam tanda kutip, menjadi ujian. Siapa yang betul-betul taat kepada Allah? Karena kadang-kadang ketaatan itu tidak dapat dilogika. Kadang-kadang ketaatan itu tidak dapat dilogika. Nah, contohnya ini tadi itu. Tidak perlu kita mengangan-angan kenapa kita harus memuliakan seseorang. Tidak perlu. Pemerintahnya saja memuliakan. Muliakanlah orang lain. Dan jangan kemudian berpikir kenapa harus dimuliakan. Tidak perlu. Kalau kan kita masih memikirkan kenapa dimuliakan, maka pada saat itu muncul kesombongan. Karena memuliakan orang itu ternyata tidak ada batasannya. Anak kecil itu patut dimuliakan. Bagaimana memuliakan anak kecil? Mengasihi, menyayangi, mendidiknya. Orang yang dewasa harus dimuliakan pula. Bagaimana memuliakan orang dewasa? Jangan mengeraskan suara ketika berbicara dengannya. Dan kemudian mendengarkannya. Itu salah satunya. Tapi itu tidak menjadi mutlak. Nah, dalam kaitan itu tentunya kawan-kawan, ini perintah memuliakan itu kadang-kadang tidak logis. Kadang-kadang tidak logis. Babi itu diharamkan oleh syariat Islam, tetapi kita disuruh memuliakannya. Bagaimana memuliakan babi itu? Jangan menyiksa babi. Diharamkan tetapi disuruh memuliakan. Gak logis itu secara logika kita. Namun itu yang terjadi, kawan. Oleh karena itu, ketika kita diperintahkan memuliakan, itu sejatinya ujian kita untuk taat kepada Allah atas perintah memuliakan sesuatu atau orang lain. Bukan sekadar hanya memuliakan. Dalam hal ini malaikat gagal total mengartikan perintah Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran, muliakanlah, sujudlah kepada Nabi Adam. Gagal total. Mereka menganggap ketika kita sujud kepada Nabi Adam, pada saat itu pula Nabi Adam lebih mulia daripada mereka. Tidak begitu artinya. Itu adalah perintah untuk menghormati. Memuliakan itu perintah untuk menghormati. Karena sama-sama makhluknya Allah. Disalahartikan oleh malaikat dan mereka tetap membanggakan diri mereka dengan kesombongan mereka. Wa kanu minal kafirin. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Menjadi kufur kepada Allah. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu tidak sebagaimana Abal Jan, tidak sebagaimana para iblis. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah ketika mereka disuruh sujud, pada saat itu sujud. Beda dengan Abal Jan ini. Mereka itu sombong, ya, sombong, dan sombong ini petaka bagi keimanan seseorang. Petaka bagi kesuksesan seseorang. Petaka bagi kebahagiaan seseorang. Petaka. Maka jauhilah sifat sombong. Nah, untuk menjauhi sifat sombong, maka harus mendapatkan konsep tawadu. Konsep tawadu itu yang bagaimana? Yang saya sudah pernah jelaskan bahwa sikap tawadu itu merasalah tidak memiliki apa-apa, meskipun memiliki apa-apa.
punya ilmu, punya kedudukan, merasa tidak memiliki ilmu dan kedudukan, sehingga merasa dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa punya harta meski punya harta, itu sikap tawadhu. Kemudian merasalah tidak bisa apa-apa meskipun bisa melakukan apa-apa. Sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah ceramah di sana, sudah ceramah di sini, jangan pernah mengaku-ngaku bahwa dirinya sudah ceramah di sana dan di sini. Agar kenapa? Di dalam hati tidak takabur. Yang ketiga, tidak merasa siapa-siapa. Meskipun anaknya pejabat, meskipun anaknya kiai, meskipun anaknya orang terpandang. Nah, kalau sudah punya sikap tawadhu yang semacam ini, maka pada saat itu takabur tidak akan ada di dalam diri kita. Lebih mantap lagi manakala di dalam hati kita itu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Aku ini tidak bisa ngapa-ngapain. Semua yang aku lakukan itu adalah apa yang dijalankan oleh Allah. Kalau segala sesuatu apa yang kita lakukan dijalankan oleh Allah, kita rasa, maka pada saat itu ojo ngaku-ngaku. Wis nglakoni apa-apa. Insya Allah nggak ada takabur. Nggak ada takabur. Nah, sikap takabur itu muncul karena ada ketidakpuasan. Kalau orang sudah puas terhadap apa yang dia miliki, kemudian kepuasan tersebut diartikulasikan dalam bentuk syukur kepada Allah, maka tidak ada takabur. La milka illa lillah. Tidak ada kepemilikan kecuali milik Allah semuanya. Harta kita, ilmu kita, semuanya adalah milik Allah. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Nah, dalam posisi semacam ini sekali lagi tidak ada takabur, tapi memang susah. Untuk tidak takabur itu susah sekali. Tapi meski demikian, susah pun apa itu, kita harus upayakan. Dilatih mulai sekarang di pondok ini. Di pondok semuanya pasti merasakan kekurangan. Meskipun anaknya orang kaya, pasti nanti kirimannya pasti akan merasa kurang. Ya kan? Dikirim kamu 10 juta oleh orang tuamu untuk 1 bulan, pasti terasa kurang. Nah, pada saat semacam itu bagaimana menyikapi, bagaimana merespon dari kekurangan tersebut? Ya sudah sadar bahwa berapapun kepemilikan kita itu pasti kita kurang. Kalau merasa kurang berarti jangan merasa hebat. Karena manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan siapa saja, membutuhkan apa saja. Sehingga jangan sombong. Nah, merasa kurang, tapi kemudian jangan sampai merasa kurang tidak dibatasi dengan rasa syukur. Itu yang harus kita latih. Nah, nggak pernah latihan kamu terhadap untuk meredam sikap sombong itu. Sampai gede pun nanti akan tetap ada punya sifat sombong. Nah, untuk itu para aulia, para wali ketika mereka merasa sombong, mereka hajar nafsu mereka sombong itu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sesuatu yang notabene dianggap oleh orang itu buruk tapi tidak maksiat. Mbah Sayyid Sulaiman yang pernah saya ceritakan kepada kamu, seorang ulama dari Pasuruan yang pernah akan diangkat oleh kerajaan Belanda atau pemerintah Belanda untuk menjadi seorang hakim. Beliau tidak mau menjadi seorang hakim dan kemudian lari dari perintah tersebut, dan kemudian beliau pura-pura menjadi seorang gila. Di pondok-pondok saya dulu ada banyak santri
pintar-pintar, tapi mereka itu berlagak bodoh. Gayanya itu berlagak bodoh. Kalau ada husnul nggak datang, nggak datang. Itu kemungkinan besar itu adalah humul, menyimpan kebisaannya. Untuk orang kemudian menganggap dirinya itu bodoh, untuk menganggap orang bahwa dirinya itu adalah lemah dan lain sebagainya. Makanya itulah yang kemudian menjadi ujian bagi kita. Jangan kemudian ketika melihat orang yang notabene banyak dipandang oleh orang sebagai orang yang buruk, kemudian kita katakan buruk. Jangan, itu bagian daripada ujian hati kita. Apakah kita bisa menjaga hati kita untuk tidak suudzon dan mengembalikannya untuk sebaliknya, yakni husnudzon kepadanya. Ini penting sekali. Jadi takabur ini adalah kunci kekufuran. Orang ketika dia memiliki santri banyak, jamaah banyak, sedikit banyak di dalam hatinya pasti akan ada rasa takabur. Orang semacam ini digemari oleh banyak orang. Tapi ingat, belum tentu dia bisa husnul khotimah. Saya sering bercerita terkait tentang Syekh Al-Barsaiso, Balhamdulillah Urah. Jamaahnya banyak ketika beliau ngaji. Bahkan beliau itu memiliki karomah. Bisa terbang tanpa menggunakan pesawat, bisa jalan di atas air tanpa menggunakan sampan dan bot ataupun kapal, bisa mengadakan sesuatu yang beliau inginkan. Tapi dengan adanya karomah, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dengan banyaknya santri dan jamaah, ternyata beliau sombong. Bagaimana akhir daripada hidupnya? Di dalam Islam itu tidak ada orang yang buruk manakala akhir daripada hidupnya menjadi baik. Tidak ada orang yang baik manakala akhir daripada hidupnya laku. Itu dalam Islam diajarkan begitu. Jadi jangan sombong. Jamaahnya banyak, penggemarnya banyak, sampai ada kemudian jamaahnya banyak, kemudian penggemarnya banyak menjadi dari sebab munculnya takabur. Maka kemungkinan besar akan su'ul khotimah. Takabur yang bisa membuat seseorang menjadi su'ul khotimah itu ya digantungkan pada takaburnya, pada sombongnya, banyak atau tidak, pernah menyakiti orang atau tidak. Karena bukan kadang-kadang, hal yang mesti terjadi adalah orang yang takabur pasti melukai banyak orang. Ini dicatat itu. Jadi kenapa orang takabur kok bisa menjadi su'ul khotimah? Karena melukai banyak orang. Hal tersebutlah kemudian menjadikan orang menjadi su'ul khotimah. Nah itu. Jadi kalau takabur saja hanya di dalam hati, saya kira nggak akan bahaya takabur. Tidak muncul dalam sikap, tidak muncul dalam ucapan, itu tidak akan menjadi bahaya takabur itu. Pasalnya kemudian takabur itu menjadi bahaya adalah ketika ia menjadi sabab untuk menyakiti orang. Dan memang itu yang muncul dari sifat takabur.